Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2141. Pada saat pria itu melayang di udara, dia dengan sedih menyadari kapal dia terlempar ke bagian kiri Charlie. Kapal tiba di sisi kanan kapal. Selain itu, kekuatan tangan Charlie begitu besar sehingga dia terlempar lebih dari 10 meter. Tubuhnya langsung tercebur ke laut yang dingin setelah melayang dalam lintasan parabola besar. Mereka berada di laut lepas. Kedalaman laut mencapai ribuan meter. Dan sekarang musim dingin. Dan air laut sangat dingin. Benturan dengan air laut menyebabkan rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, pakaian di tubuhnya benar-benar basah oleh udara dingin. Dia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Dia berjuang mati-matian, mencoba berenang kembali ke kapalnya. Namun, angin dan arus di laut sangat kuat. Namun tidak peduli seberapa keras dia berenang, dia tidak akan pernah bisa mendekati kapalnya. Tepat ketika dia putus asa, ada beberapa suara yang terdengar lain di laut. Beberapa orang tersisa juga dilempar satu persatu oleh Charlie. Kondisi mereka jauh lebih buruk dibandingkan orang pertama. Orang pertama tidak memukul, dia langsung dilempar ke laut. Sedangkan yang lain tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Mereka dipukul oleh Charlie, lalu dibuang ke laut. Ini sama saja merenggut separuh nyawa mereka. Waktu paruh yang tersisa, di udara laut yang sedingin es, tidak cukup. Beberapa orang menjerit putus asa. Mereka takut tenggelam ke dasar laut dan mati di sini. Di kapal yang membawa Rosalie, kapten dan beberapa pelaut ketakutan. Apa yang telah terjadi? Rosalie memimpin tim. Total 7 orang melawan 1 orang. Dan 6 orang sudah dilempar ke laut. Pelaut bertanya pada saat ini. Kapten, apakah kita harus menyelamatkan mereka? Kapten berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Selamatkan mereka. Jangan lupa misi kita. Fokuskan semua energimu pada Nona Schultz. Kehidupan orang-orang ini tidak layak disebut sama sekali. Mendengar ini, pelaut tidak punya pilihan selain menutup mulutnya. Saat ini, di geladak kapal lain, keberanian Rosalie telah berkurang lebih dari setengah. Dia tidak pernah mengira Charlie memiliki kekuatan seperti itu. Selain itu, tidak hanya kekuatan yang sesat, cara melakukannya juga sesat. Dia melempar seluruh bawahannya ke laut. Apakah ini yang dilakukan manusia? Jika dia ingin membunuh anak buahnya, seharusnya dia memberikan waktu sebelum kematian yang baik. Kekuatan anak buahnya jauh di bawah Charlie. Dia saja bisa membunuh mereka secara langsung. Mengapa harus melempar mereka ke laut? Memikirkan hal ini, Rosalie mengarahkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, dia bukan lawan Charlie sama sekali. Jika dia dilempar ke laut, apakah itu akan kelingking? Rosalie tidak meragukan kemampuannya. Dia percaya bisa dengan mudah berenang kembali ke kapalnya. Hanya saja dia, sejak tumbuh sampai dewasa belum pernah mengalami kerugian seperti itu. Jadi dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, Charlie telah melemparkan bajingan kecil itu ke laut. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan ekspresi jelek, apakah anjing-anjing dari keluarga Schultz begitu lemah? Jika orang-orang dari keluarga Schultz sangat lemah, keluarga Schultz hampir harus menyerahkan kursi keluarga pertama di China. Ketika Rosalie mendengar ini, dia langsung marah. Hal yang paling tidak dianggapnya adalah bahwa seseorang berani tidak menghormati keluarga Schultz. Meskipun dia hanya seorang putri haram yang tidak dikenal, dia merasa bahwa darah keluarga Schultz mengalir di tubuhnya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, tidak ada orang lain yang boleh menghujat keluarga Schultz. Bab 2142. Jadi, dia dengan marah menegur, "Nak, berani tidak menghormati keluarga Schultz. Kamu mencari kematian." Charlie mencibir, "Apa? Saya tidak menghormati keluarga Schultz. Saya katakan, cepat atau lambat, saya akan membuat Cat Van dan Sheldon tergeletak di depan saya dan memohon untuk menyelamatkan hidup mereka." Rosalie hanya merasakan ledakan mendengung di kepalanya. Cat Van adalah kakeknya, dan Sheldon adalah ayah kandungnya.
Ditanamkan oleh ibunya sejak dia masih kecil, dia memiliki kekaguman pada ayahnya. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak sabar untuk membunuh Charlie di tempat untuk membalas dendamnya karena menghina ayahnya. Pada saat ini, Rosalie mengeluarkan belati berbilah hitam tajam dari pinggangnya, dan berkata dengan dingin, "Wah, hari ini aku ingin kamu mati tanpa penguburan." Rosalie berteriak dan mendorong menuju Charlie. Kali ini, dia tidak lagi memperhitungkan kekuatan Charlie dan dirinya sendiri, dan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dia telah diserang oleh kemarahan. Dia hanya ingin membunuh Charlie secepat mungkin dan membela martabat ayahnya dan keluarga Schultz. Namun, Charlie adalah seorang yang dia tidak punya tangan. Melihatnya berlari dengan belati, Charlie berdiri diam dan menunggunya. Semakin dekat dengan Charlie, semakin cepat Rosalie. Dia mengumpulkan semua kekuatan di lengannya. Dengan pisau paduan titanium yang tajam di tangan, bahkan sebuah mobil dapat dipotong olehnya. Apalagi darah dan daging manusia. Selain itu, dia tahu betul bahwa semakin banyak energi internal yang dia kumpulkan, semakin besar potensi energi dari pisau ini. Dan semakin cepat dia berlari, semakin besar inersia tubuhnya. Dengan kombinasi keduanya, kekuatan pukulan tidak akan bisa ditahan oleh manusia paling kuat sekalipun. Jadi, pada saat ini, dia siap untuk membunuh Charlie dengan satu pukulan. Tetapi, saat dia memindahkannya di depan Charlie, ada perubahan mendadak. Charlie tidak mundur atau menghindar, tetapi langsung mengulurkan tangan. Charlie dengan mudah menggenggam tangan Rosalie. Rosalie merasa seolah-olah pergelangan tangannya benar-benar diputar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa ngeri di lubuk hatinya. Seluruh tampilan dunianya hampir sepenuhnya tumbang saat ini. Dia mempelajari seni bela diri di keluarga Harker sejak dia masih kecil. Di usia 18 tahun, dia sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda keluarga Harker. Selain itu, di seluruh keluarga Harker, kekuasaannya adalah yang kedua setelah beberapa tetua termasuk kakeknya. Karena ibunya Yasita kehilangan lengan, dia bukan tandingan Rosalie. Dapat dilihat bahwa kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan orang biasa. Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Dia menyimpulkan di dalam hatinya, aku baru saja memukul dengan kekuatan penuh. Bahkan jika kakek terkuat dari keluarga Harker ada di sini, tidak mungkin menangkis seranganku dengan mudah. Kekuatan pukulanku dengan mudah diredamnya. Pukulan penuh kekuatanku seperti mainan anak-anak di depan orang ini. Orang ini hanya menggerakkan tangannya dan menjinakkan serangan guncanganku. Semua serangan hilang tiba-tiba. Ini, kemampuan macam apa ini? Rosalie tahu kekuatan serangannya sama kuatnya dengan peluru yang melesat. Charlie mengulurkan tangannya untuk memblokir semua serangannya. Ini setara dengan menangkap peluru yang ditembakkan. Oleh karena itu, Rosalie berseru dalam hati. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Kekuatan magis apa yang dimiliki pria di depannya ini? Jarang merasa panik. Rosalie berseru. Kamu, siapa kamu? Aku. Charlie tersenyum dengan cuek. Jujur saja, aku adalah orang yang tidak bisa dikalahkan oleh kamu dan seluruh keluarga Schultz. Bab 2143. Sekarang Charlie sudah tidak mengenal takut. Tidak peduli keluarga Wade atau keluarga Schultz, dia tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk mengambil kepala Cat Van dan Seldon yang menjaga 10.000 orang. Namun dia belum mau melakukannya. Alasannya adalah dia ingin menunggu waktu yang tepat memberi keluarga Schultz kekalahan total. Charlie ingin menjadi lebih kuat dari keluarga Schultz terlebih dahulu. Dia juga harus memiliki keunggulan mutlak atas keluarga Schultz di industri. Hanya dengan cara ini keluarga Schultz benar-benar dapat menyetujuinya. Namun, Rosalie tidak mengetahui kedalaman Charlie sama sekali. Dia hanya merasa bahwa kekuatan pria ini menakutkan. Namun, meski begitu, dia tidak bisa menjadi lawan seluruh keluarga Schultz. Namun Rosalie menyadarinya. Tidak masuk akal mengatakan ini sekarang. Hal yang paling penting sekarang adalah dia harus bisa melarikan diri dari pria ini. Rosalie tidak takut mati, namun, dia mempertimbangkan ayahnya telah menghabiskan banyak energi, sumber daya keuangan, sumber daya materi, dan energi untuk menyelamatkannya.
keinginan untuk bertahan hidup langsung mencapai puncaknya. Jadi, dia memandang Charlie dan berkata, "Jika kamu membiarkan aku pergi, dendam kita sebelumnya dapat kita hapus. Atau keluarga Schultz tidak akan pernah membiarkanmu lolos." Charlie tersenyum. "Orang-orang dari keluarga Schultz tidak akan membiarkan saya lolos. Jujur saja, bahkan jika keluarga Schultz tidak mencari saya akan mencari mereka." Rosalie terkejut. Dia berkata, Kamu punya balas dendam pada keluarga Schultz." Charlie mengangguk. "Tentu saja. Dan itu adalah balas dendam yang tak terbantahkan." Rosalie putus asa. Dia berpikir pemuda di depannya memiliki perseteruan yang tak terbantahkan dengan keluarga Schultz. Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi. Sepertinya dia akan mati di sini hari ini. Memikirkan hal ini, dia teringat orang tuanya yang masih menunggunya untuk kembali. Matanya langsung berkaca-kaca. Segera, dia menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Keterampilan jauh membubarkan Anda. Anda dapat membunuh saya sesuka Anda." Charlie tersenyum ringan. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." "Apa?" Rosalie berseru. "Kamu tidak akan membunuhku." Charlie mengangguk. "Kamu melakukan kejahatan besar di Jepang. Sekarang kamu adalah seorang buronan. Jika aku menyerahkanmu ke Departemen Peradilan Jepang, mereka akan memberikan hukuman mati." Berbicara tentang ini, Charlie mengerutkan kening, dan kemudian menatap Rosalie dengan mata dingin. Dia memandang Rosalie dari atas ke bawah dan bertanya, "Departemen Kehakiman Jepang sangat membencimu. Keluarga Schultz dapat menyelamatkanmu dalam keadaan seperti itu. Bukankah itu membutuhkan banyak uang?" Bab 2144. Rosalie takut Charlie akan melihat sesuatu. Jadi dia menghindari matanya dan tidak berani menjawab. Dia khawatir Charlie akan tahu bahwa dia adalah putri haram Seldon. Dia mungkin saja akan menggunakan dirinya sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam ayahnya dan keluarga Schultz. Dan mungkin akan mengungkapkan identitasnya kepada publik. Meskipun dia berharap ayahnya mau mengakui identitasnya terang-terangan, dia juga tahu bahwa ayahnya adalah putra Kat Van Schultz, dan dia sudah memiliki istri dan sepasang anak. Jika identitasnya terungkap, reputasi ayah dan kebahagiaan keluarga akan terkena dampak negatif yang besar. Rosalie hanya ingin berbagi kekhawatirannya dengan ayahnya sepanjang hidupnya. Dia tidak ingin menyebabkan masalah pada ayahnya. Saat ini, hatinya penuh ketakutan. Takut Charlie akan menyadari hal itu. Melihat Rosalie menghindarinya dan tidak mau menjawab, Charlie menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menghela napas dan berkata, "Kamu sekarang adalah penjahat nomor 1 di Jepang. Keluarga Schultz pasti mengeluarkan setidaknya 1 miliar yuan, atau bahkan lebih banyak uang, untuk dapat mengeluarkanmu dari penjara." Berbicara tentang ini, Charlie menatap Rosalie, dan berkata dengan dingin, "Saya tahu perilaku keluarga Schultz. Kepala keluarga saat ini, Kat Van Schultz, bukanlah orang yang murah hati. Dia tidak akan rela menghabiskan begitu banyak uang untuk menyelamatkan seorang anak buah. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, itu pasti tidak bernilai banyak uang." Setelah mengatakan ini, Charlie dengan sengaja memperpanjang suaranya dan mencibir, "Kecuali, kamu bukan pelayan keluarga Schultz." Meskipun Rosalie memiliki kekuatan, namun pengalaman sosial dan kecerdasan emosionalnya belum cukup. Mendengar ini, dia sedikit bingung. Dengan sedikit panik dia mengatakan, "Tidak, aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku pelayan keluarga Schultz." Charlie mencibir, "Sepertinya kamu tidak memiliki pengalaman sosial." Sorot matamu mengirimkan sinyal yang jelas. Rosalie bertanya dengan panik. "Ah, sinyal apa?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya menebak sinyalnya dengan benar." Setelah itu, Charlie bertanya dengan dingin, "Siapa kamu dari keluarga Schultz?" "Saya telah menyelidiki kamu, Rosalie. Kamu pelayan keluarga Schultz dan pengawal Seldon. Meskipun bermarga Schultz, kamu bukan bagian dari keluarga Schultz." Rosalie mengangguk dengan tergesa-gesa. "Ya, aku memang hanya pelayan keluarga Schultz." Charlie memegang tangannya. "Tidak, tadi saya berkata, keluarga Schultz mungkin tidak berusaha begitu banyak hanya untuk seorang pelayan.
Jadi identitas kamu sebagai pelayan keluarga Schultz bukanlah kunci mengapa keluarga Schultz menyelamatkan kamu. Omong-omong, Charlie menatap mata Rosalie yang ketakutan. Dia berkata dengan ringan, "Jadi, kamu pasti memiliki identitas lain." Rosalie menggelengkan kepalanya berkali-kali dengan ketakutan. Suaranya sudah sedikit memohon. Saya tidak memiliki identitas lain. Jika kamu ingin membunuh saya, bunuh dengan cepat. Jangan mempermalukan saya seperti ini. Oke." Charlie melihat penampilannya yang gugup dan mencibir. Keluarga Schultz sangat menghargai kamu. Dan kamu melindungi keluarga Schultz dengan sangat tulus. Ini jelas melebihi hubungan antara tuan dan pelayan. Atau mungkin kamu dan keluarga Schultz memiliki hubungan darah. Apalagi nama belakangmu Schultz juga. Rosalie menahannya dengan putus asa. Meskipun nama belakang saya adalah Schultz, itu hanya kebetulan. Saya mulai bekerja untuk keluarga Schultz di usia 18 tahun. Pekerjaan utama saya adalah menjadi pengawal Seldon. Dan terkadang membawa beberapa bawahan lainnya, melakukan beberapa tugas rahasia. Misalnya, membunuh keluarga Matsumoto. Saya bertanggung jawab memimpin tim untuk mengakhiri. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar tidak memiliki identitas lain. Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, Nona cantik. Semakin kamu menjelaskan, semakin kamu ingin menutupi sesuatu. Jika kamu benar-benar hanya pelayan keluarga Schultz, kamu tidak perlu mati untuk keluarga tuanmu. Kamu telah menjelaskan begitu banyak. Jelas kamu membela keluarga Schultz." Setelah itu, Charlie menggoda, "Aku akan menebak. Apakah kamu putri tidak sah dari seseorang di keluarga Schultz? Itu sebabnya mereka berusaha keras menyelamatkanmu, kan?" Rosalie sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia mencengkeram kepalanya dengan putus asa dan bahkan meneteskan air mata. Dan berseru, "Aku bukan putri tidak sah keluarga Schultz. Tolong percaya padaku." Charlie mengabaikannya, menenangkan dan merendahkan. "Kamu putri haram siapa? Penggemar berat? Tidak mungkin. Anjing tua Cat Van sudah mau mati. Dia tidak mungkin menghamili seorang wanita yang kemudian melahirkan gadis muda sepertimu. Selain itu, jika kamu benar-benar putri Cat Van yang haram, dia tidak akan membiarkan kamu melindungi Seldon. Karena Seldon mungkin saja akan mengetahuinya setiap saat." Charlie memandang Rosalie dari atas ke bawah, dan bertanya sambil tersenyum, "Jadi, kamu pasti putri haram Seldon, kan? Seldon melindungimu dari publik dengan menjadikan kamu pengawal, sehingga kamu tidak akan curiga. Apa tebakanku benar?" Bab 2145. Charlie hanya berspekulasi. Dia ingin melihat reaksi Rosalie. Tanpa diduga, begitu dia selesai mengatakan hal itu, tubuh Rosalie bergetar tak terkendali. Pada saat ini, Charlie segera mengetahui tebakannya benar. Rosalie adalah putri haram Seldon. Tidak heran keluarga Schultz rela melakukan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya dari Departemen Hukum Jepang. Ternyata gadis ini adalah darah dan daging Seldon. Ini menarik. Rosalie sudah ketakutan saat ini. Dia tidak menyangka pria di depannya bisa menebak identitas aslinya dalam waktu singkat itu. Di seluruh keluarga Schultz, hanya ada 2 orang yang mengetahui identitas aslinya. Salah satunya adalah ayah kandungnya, Seldon, dan yang lainnya adalah kakeknya, Cat Van. Bahkan Jamie dan Sophie tidak tahu bahwa dirinya yang menjadi pengawal di sisi mereka sebenarnya adalah saudara perempuan mereka. Dan istri asli Seldon tidak tahu apa-apa. Rosalie sangat takut pada pria di depannya saat ini. Jika dia menyebarkan masalah ini, reputasi ayahnya akan mendapat pukulan besar. Memikirkan hal ini, dia segera memiliki niat untuk memohon kematian. Dia berpikir dalam hati dengan sedih, "Selama aku masih hidup, aku adalah putri Seldon. Tidak peduli seberapa banyak aku menyangkalnya, darah yang mengalir di seluruh tubuhku adalah darahnya. Tapi kalau aku mati, tidak akan ada yang mengklaim aku adalah putri Seldon. Apalagi jika pria ini mengungkapkan identitas saya. Ayah saya akan dengan tegas menyangkal identitas saya, karena saya sudah mati. Sepertinya hanya dengan kematian aku bisa merahasiakan identitasku selamanya." Begitu dia memikirkan hal ini,
Dia segera berkata kepada Charlie dengan wajah penuh memohon, "Tolong, bunuh aku. Atau biarkan aku pergi dan biarkan aku mengakhiri hidupku sendiri." Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin? Aku tidak akan membunuhmu. Dan aku tidak akan membiarkanmu bunuh diri." Rosalie bertanya dengan ngeri, "Apa yang akan kamu lakukan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, jangan takut. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu pasti sedih sudah menyembunyikan rahasia identitasmu bertahun-tahun. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali identitasmu sebagai Nona Schultz. Kamu bisa menikmati semua yang seharusnya kamu nikmati sejak lama." "Jangan." Rosalie putus asa dan menangis. Dia memohon, "Saya telah membunuh banyak orang dan banyak berbuat dosa. Kamu harus membunuh saya untuk semua kerugian orang-orang itu dan memberi saya kematian yang baik." Mengatakan itu, dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari tangan Charlie. Namun, tangan Charlie sekuat borgol. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Melihatnya dengan sepenuh hati memohon kematian, Charlie menjadi semakin tertarik. Dia dengan sengaja menggoda, "Jika seorang gadis cantik sepertimu mati, itu akan sangat sia-sia. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Rosalie memandang Charlie dan tersedak ketakutan. "Apa yang kamu inginkan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Sangat sederhana. Aku akan membawa kamu kembali ke China, mengungkapkan identitas kamu, dan memaksa ayahmu mengakui kamu adalah putrinya." "Aku tidak mau." Air mata Rosalie mengalir. Dia berusaha keras mematahkan jari Charlie, dan berkata dengan mata sedih dan ketakutan, "Aku baik-baik saja seperti ini. Aku tidak mau menjadi nona tertua keluarga Schultz. Aku tidak ingin menyebabkan masalah. Aku mohon, bunuh aku saja. Lempar aku ke laut dan biarkan aku mati." Charlie bertanya kembali, "Apa? Ayahmu yang membuatmu lahir ke dunia ini. Dia seharusnya mengakui identitasmu dengan benar dan pantas. Bagaimana kamu menyebabkan masalah baginya?" Meskipun Rosalie menangis, dia masih berkata dengan keras kepala, "Saya tidak ingin menimbulkan masalah baginya. Dan saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi ibu saya." Charlie mengatupkan bibirnya dan berkata, Kamu benar-benar aneh. Kamu tega membunuh lusinan orang untuk keluarga Schultz tanpa berkedip. Tetapi sekarang tidak ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Schultz. Bagaimana bisa memiliki dedikasi tanpa pamrih untuk keluarga Schultz?" Bab 2146. Rosalie terdiam ketika Charlie menanyakan itu. Alasan pengabdian tersebut karena cuci otak yang dialaminya sejak kecil. Dia sangat percaya dia harus memberikan segalanya, bahkan hidupnya, untuk keluarga Schultz dan ayahnya. Namun, dalam hal ini, dia tidak bisa memberi tahu Charlie. Jadi dia hanya bisa terus memohon dengan suara menangis, "Tuan, hidup saya singkat, dan saya belum pernah memohon kepada siapapun. Saya mohon sekali ini, tolong beri saya kematian yang bagus dan berhenti menyiksa saya, oke?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf, kamu tidak bisa mati sekarang." Saat ini, di ruang nahkoda kapal lain, baik kapten dan awak kapal tercengang. Mereka tidak memahami. Rosalie hanya bergerak satu kali pada pria itu. Saat ini seolah-olah dia telah dikutuk, hanya berdiri dan tidak bergerak. Selain itu, dia mengangguk, menggelengkan kepalanya sebentar, dan menangis. Adegan ini agak terlalu ajaib di mata orang-orang di atas kapal ini. Kapten segera mengeluarkan telepon satelit dan menelepon nomor domestik. Di telepon, dia menjelaskan apa yang terjadi secara rinci. Setelah mendengar instruksi di telepon, dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan." Setelah itu, dia menutup telepon dan berkata dengan suara dingin, "Beritahu Tuan Good." Tuan Schultz memberi perintah baru. Seorang pelaut di sampingnya segera berbalik dan berlari ke kabin terendah kapal. Ada pintu terkunci di kabin bawah. Dia mengetuk pintu dan berteriak, "Tuan Good, Kapten meminta saya untuk memberitahu Anda." Tuan Schultz memberi perintah baru. Terdengar suara suram seorang pria dari dalam ruangan. "Oke, aku akan naik." Setelah itu, pintu terbuka.
Seorang pria parubaya dengan mata segitiga dan hidung bengkok memegang busur silang yang didesain khusus untuknya. Busur silang crossbow adalah yang paling kuat dari semua senjata busur. Kekuatan panah tunggal bahkan melebihi peluru. Pemburu profesional suka menggunakan busur silang untuk berburu hewan buruan besar, seperti babi hutan berkulit kasar. Peluru dari pistol dan senapan ringan biasa akan sulit untuk menembus kulit babi hutan yang ditutupi dengan minyak pinus dan lumpur. Bahkan seringkali peluru terpantul di kulit babi hutan. Namun, jika busur silang digunakan dengan baik, dapat melumpuhkan babi hutan dengan satu panah. Kekuatannya tidak kurang dari senapan sniper berat. Yang lebih ampuh lagi adalah compound crossbow memiliki jangkauan yang jauh dan presisi yang tinggi. Jika dipasang sniper scope, tidak kalah dengan senjata sniper saat digunakan untuk menembak jarak jauh. Busur silang tidak hanya kuat dan akurat, tetapi juga memiliki keuntungan besar. Suaranya sangat kecil, sangat cocok untuk pembunuhan. Lebih penting lagi, sebagian besar negara di dunia melarang menggunakan senjata api. Dengan pembatasan hukum yang ketat, orang awam akan lebih sulit mendapatkan pistol, apalagi senapan sniper. Namun, busur silang tidak memiliki banyak batasan. Busur silang yang dipegang oleh Tuan Gut adalah busur yang digunakan dalam kompetisi olahraga. Busur ini sangat kuat, panah yang dilepaskannya bahkan bisa menembus rompi anti peluru. Pria itu membawa busur silang dan melangkah ke ruang nahkoda. Kapten segera berkata kepadanya, "Tuan Gut, cepatlah." Tuan Schultz perintah, "Segera bunuh pria di kapal itu." Pria itu melirik Charlie dan Rosalie di kapal lain. Dia menyeringai dan berkata dengan ringan, "Kamu berdiri tidak bergerak sedekat ini. Kamu target sialan." Dia segera membuka jendela dan mengarahkan bidikan yang terpasang pada busur ke pelipis kiri Charlie. Bab 2147. Kekuatan panah dari busur silang bisa menembus kepala seseorang pada jarak yang begitu dekat. Selain itu, Tuan Gut adalah pembunuh top yang sangat pandai membunuh orang dengan panah otomatis. Dia memiliki keyakinan tinggi dapat membunuh Charlie dengan satu tembakan. Dia telah bekerja sebagai pembunuh bayaran selama 15 tahun. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam membunuh orang dengan crossbow-nya. Oleh karena itu, setelah memperkenalkan Charlie, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Tali busur dari busur silang membuat suara berdengung, diikuti oleh panah yang terbuat dari campuran titanium dan serat karbon. Panah melesat langsung ke pelipis Charlie. Kecepatan melebihi 100 meter per detik. Compound crossbow milik Tuan Gut adalah senjata pembunuh yang sudah dimodifikasi. Kecepatannya mendekati 200 meter per detik. Pada jarak sedekat itu, kecepatan reaksi pihak lain tidak akan melebihi 0,5 detik. Dengan kata lain, Charlie tidak akan memiliki kesempatan untuk menoleh dan melihatnya. Oleh karena itu, Tuan Gut telah mengambil keputusan dan menganggap Charlie sebagai orang mati. Dia siap menyaksikan kepala Charlie meledak. Selain itu, panah yang dia gunakan sudah diberi racun. Meski hanya menggores kulit sedikit, lawan pasti akan mati. Namun, apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa Charlie bahkan tidak melihatnya tiba-tiba. Dengan santainya mengulurkan tangannya meraih panah yang melesat. Ini, bagaimana mungkin? Tuan Bagus sudah tercengang, Kapten juga tercengang, dan berkata, "Tuan baik, apakah saya tidak salah lihat? Orang itu menangkap panah yang Anda tembak." Tuan Gut tiba-tiba berkeringat dingin. "Ya, orang ini, gila. Saya belum pernah melihat orang yang begitu kuat." Setelah itu, Tuan Gut buru-buru bertanya, "Siapa dia?" Wajah Kapten penuh ketakutan. "Saya juga tidak tahu. Saya baru saja menerima perintah dari Tuan Schultz. Dia memberitahu saya untuk membunuh." Tuan Gut menggertakkan giginya. "Saya akan menembaknya lagi. Saya tidak percaya dia masih bisa menangkapnya." Busur silang ini memiliki 2 set tali busur, yang dapat diisi dengan 2 anak panah. 2 anak panah dapat ditembakkan secara bergantian. Setelah 2 panah ditembakkan, busur harus diisi kembali. Bukan hal yang mudah untuk merangkai panah-panah. Bahkan jika Tuan Gut melakukannya, dia membutuhkan waktu setidaknya 10 detik. Dan panah-panah yang tersisa adalah kesempatan terakhirnya. Pada saat ini, Kapten tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Tuan Gut, Tuan Schultz juga memberi perintah."
Jika Anda tidak dapat membunuhnya, aktifkan rencana darurat. Apakah Anda benar-benar yakin dapat membunuhnya dengan panah-panah terakhir ini? Tuan Gut tertegun dan ragu-ragu sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin." Kapten berkata dengan ekspresi tegas, "Tuan Gut, jika Anda tidak benar-benar yakin, maka laksanakan rencana darurat." Tuan Gut mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu laksanakan rencana darurat." Saat ini, di geladak kapal lain, Rosalie melihat Charlie menangkap panah yang menembus udara dengan satu tangan. Dia sangat ngeri. Dia berseru dalam hatinya, "Orang ini, apakah orang ini manusia?" Kekuatan panah jauh lebih kuat dari kekuatan pukulanku, dan jauh lebih cepat dari saya. Dia bahkan sama sekali tidak melihatnya. Dia bisa menangkap dengan satu tangan tanpa melihatnya. Seberapa tinggi seni bela diri orang ini? Pada saat ini, Charlie melihat ekspresi terkejut Rosalie, tersenyum ringan. Apakah semua yang kamu ketahui tentang dunia telah ditumbuhkan?" Rosalie mengangguk ringan dengan susah payah. Bab 2148. Meskipun dia enggan mengakui kegagalan dan kekurangannya, kekuatan pria di depannya memang tidak dapat dipercaya. Dia benar-benar melampaui pengetahuannya tentang seni bela diri. Charlie mencibir dan menoleh untuk melihat kapal di seberangnya. Pembunuh dengan panah silang di kapal sebelah dikejutkan olehnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbisik kepada kapten, "Tidak peduli apakah panah saya ini dapat mengenai atau tidak, Anda harus menggerakkan kapal secara maksimal dan pergi secepat mungkin. Dia terlalu kuat, semakin kita jauh dari dia, itu lebih baik." Kapten segera meletakkan tangannya di roda gigi mesin, dan berkata kepada mualim kapal di dekatnya, setelah Tuan Gut menembakkan panah kedua, "Kamu ambil alih kemudi. Saya akan mengendalikan kekuatan kapal secara maksimal." "Mengerti." Mualim kapal segera berkata, "Saya mengerti." "Oke." Kapten mengangguk dan menatap Tuan Gut dengan gugup di sana. Tuan Gut menarik napas dalam-dalam, lalu segera menarik pelatuknya dan menembakkan panah. Setelah itu, dia langsung berteriak, "Tarik! Cepat mundur!" Kapten dan mualim mulai bekerja sama, mengendalikan kemudi penuh kiri kapal dan bersiap melarikan diri dengan kecepatan penuh. Saat dia menembakkan panah itu, Charlie sudah merasakan panah itu melesat kencang. Dia ingin meraih dan meraihnya, tetapi tiba-tiba menghentikan aksinya. Dia memperhatikan bahwa panah-panah itu tidak mengarah ke dirinya sendiri. Sebaliknya, panah itu mengarah ke Rosalie, yang ada di sekitarnya. Saat berikutnya, Rosalie tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pahanya. Dia menjerit kesakitan, melihat ke bawah, dan melihat kaki persyaratannya telah tertusuk oleh panah-panah. Rasa sakit yang sangat membuatnya mengatupkan giginya, dan dia juga sangat terkejut. "Kenapa? Mengapa menembakkan panah ke kakiku?" Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera merasakan bahwa ada energi yang kuat dari luka yang mengalir melalui pembuluh darahnya ke seluruh tubuhnya. Dia adalah orang seni bela diri. Dengan kekuatan batin tertentu, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi ini tidak lain adalah racun yang dapat membunuh. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Namun, setelah beberapa saat, dia merasa lega. "Saya tidak tahu akan bertahan hidup atau mati di pria di hadapanku ini. Tidak peduli apa, aku akan segera mati karena racun. Identitasku tidak akan terungkap, dan aku tidak akan memberikan masalah bagi ayah." Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Melihat ini, Charlie tidak bisa menahan kerutan, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu sangat ingin mati? Jangan khawatir, semakin kamu ingin mati, semakin aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Charlie segera menggenggam tangan dan ujung jarinya dan mengalirkan sedikit reiki dari gerbang venanya untuk menghilangkan racun di tubuhnya. Dan pada saat yang sama menyegel semua meridiannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian, Charlie melemparkan panah pertama di tangannya ke arah kapal yang akan melarikan diri. Tuan Gut sedang menatap mereka berdua, ingin melihat Rosalie segera meninggal karena racun. Tetapi dia tidak memikirkan bayangan hitam yang tiba-tiba terbang di depannya. Segera setelah itu, dia merasakan sakit yang tajam di dahinya. Dan detik berikutnya, panah sudah menembus tengkoraknya.
Dia mati di tempatnya. Ketika kapten dan anggota awak lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Mualin yang memegang kemudi berteriak dengan suara serak, "Kapten, kemudi kiri penuh. Sulit untuk mempercepat ketika berbelok. Tunggu saja sampai kita berputar." Tepat ketika kapal berusaha mati-mati untuk mundur untuk melarikan diri, Charlie sudah mengambil beberapa langkah di geladak dan melompat. Dia langsung mendarat di geladak kapal lain. Pada saat ini, seorang anggota kru mengejang ketakutan. "Kapten, orang itu melompat ke kapal kita." Bab 2149. Sekelompok orang di atas kapal sangat ketakutan dengan kata-kata ini. Mereka berteriak berkali-kali. Pada saat ini, tidak ada ahli bela diri yang bisa melawan Charlie. Rosalie terkena panah beracun, dan dia takut dia akan segera mati. Bawahan keluarga Schultz yang tersisa semuanya sudah dilempar ke laut oleh Charlie. Beberapa dari mereka tenggelam karena kehabisan tenaga. Sisanya adalah Tuan Baik. Dia sendiri adalah seorang pembunuh yang tersembunyi di dalam kapal. Bahkan Rosalie tidak mengetahui keberadaannya. Namun, dia sekarang benar-benar mati. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di kabin. Selain kapten dan mualim, ada beberapa pelaut. Mereka tidak pernah berlatih seni bela diri sama sekali. Mereka bukan lawan Charlie. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, pintu kokpit sudah dibuka oleh Charlie. Detik berikutnya, Charlie sudah masuk. Beberapa pelaut ketakutan. Kaki mereka lemas dan salah satu dari mereka berlutut, menangis dan memohon, "Saudaraku, maafkan aku. Saya hanya membangunkan kapal keluarga Schultz. Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Beberapa orang lain juga berlutut dan bersujud. "Ya, saudaraku. Kami hanya kru biasa. Kami tidak tahu apa-apa." Charlie mengabaikan permintaan orang-orang ini dan bertanya, "Siapa kapten?" Semua orang langsung mengarahkan jari mereka ke orang yang sama. Kapten mengangkat tangannya dengan gemetar dan berkata, Kakak, aku kapten di sini." Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, "Tarik perahunya kembali dan matikan mesinnya." "Oke, kapten tidak berani membuat masalah." Dan buru-buru memerintahkan mualim, kemudi dengan benar. Mualim dengan cepat mengikuti, dan mereka menggerakkan kapal kembali ke sisi kapal Charlie. Setelah itu, Charlie memberi perintah, "Semuanya, bersorak di geladak dengan tangan di atas kepala dan naik ke kapal saya." Melihat begitu banyak orang meninggal, betapa beraninya mereka melawan Charlie saat ini. Mereka segera meletakkan tangan mereka di kepala dan keluar dari kokpit. Dipimpin oleh kapten, semua orang berangkat pagar satu persatu dan dengan hati-hati naik ke geladak kapal lain. Pada saat ini, Rosalie masih berdiri dan tidak bisa bergerak. Untungnya, ada energi spiritual Charlie. Dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Pada saat ini, Charlie menarik kapten di depan Rosalie dan berkata, "Ayo, katakan padaku, mengapa pria itu menembak wanita cantik di sampingku dengan panah?" Ekspresi sang kapten kusut. Lalu dia berkata, "Ini, aku juga tidak tahu. Mungkin tidak sengaja salah sasaran." Charlie mencibir. "Tidak sengaja salah sasaran." Panah pertama orang itu langsung menuju ke pelipisku. Hampir tidak ada penyimpangan, dan akurasinya sangat tinggi. Mengapa panah kedua tidak sengaja salah sasaran? Rosalie di samping tidak mengucapkan kata pun. Dia juga ingin tahu penjelasannya. Kapten buru-buru berkata, "Kakak, saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Saya hanya diperintah untuk berlayar. Saya tidak tahu selain itu." Charlie mengangguk. "Kamu tidak tahu. Itu bagus. Kamu bisa pergi ke laut dan menjadi makanan makan hiu." Setelah berbicara, Charlie segera meraih kerahnya dengan satu tangan, mengangkatnya langsung, dan menggantungkan kakinya di udara. Bab 2150. Kapten ketakutan dan membasahi celananya di tempatnya. Dia menangis dan berteriak, "Jujur, ampun. Aku akan mengutarakannya. Aku akan mengatakan semuanya." Setelah itu, kapten bertanya dan berkata, "Saya selalu mengemudikan kapal pesiar ini untuk Tuan Schultz. Kali ini, saya dikirim untuk melakukan tugas itu." Awalnya, dia tidak berencana menyelamatkan Nona Schultz. Karena jika dia diselamatkan,
akan menghabiskan banyak uang dan akan meninggalkan banyak masalah. Jadi dia membuat permainan. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, apa permainannya? Kapten berkata dengan jujur, menurut rencana, setelah berangkat kapal malam ini, saya akan mengarahkan langsung ke lokasi yang ditentukan di Laut Lepas. Pasukan bela diri maritim Jepang telah menunggu di sana. Begitu kapal tiba di lokasi yang ditentukan, mereka akan segera melakukan pengepungan dan penangkapan. Lalu akan membawa Nona Schultz kembali. Charlie bahkan lebih terkejut. Membawa kembali. Butuh begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya. Mengapa perlu begitu banyak upaya untuk membawanya kembali? Kapten memegangi kepalanya dan berkata, ini, saya tidak tahu tentang ini. Saya hanya tahu Tuan Schultz memerintahkan kami seperti ini. Charlie bertanya lagi, bagaimana cara pemanah dengan crossbow tadi? Kapten segera menjelaskan, nama pemanah itu adalah Kasengut. Dia adalah raja panah otomatis dengan reputasi besar di dunia pembunuh. Tuan Schultz mengirim dia untuk rencana darurat. Charlie bertanya lagi, apa maksudmu dengan rencana darurat? Kamu sebaiknya menjelaskannya kepada saya semuanya, atau aku akan membunuhmu. Kapten berteriak ketakutan. Saya akan katana. Saya akan katakan. Rencana daruratnya. Jika pasukan bela diri gagal menangkap Nona Schultz, Tuan Gut akan membunuh Nona Schultz dengan panah. Lalu akan serahkan tubuhnya kepada pasukan bela diri Jepang. Begitu kata-kata ini terucap, wajah Rosalie menjadi pucat. Dia berkata tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Rencana darurat Tuan Schultz akan membunuhku. Itu benar. Kapten mengangguk lagi dan berkata dengan serius. Rencana awalnya pergi langsung ke lokasi yang sudah ditentukan. Tetapi Anda tiba-tiba ingin berburu pria ini. Dan Tuan Schultz setuju. Jadi rute kami berubah sementara. Tuan Schultz juga memberitahu. Saya membawa Anda untuk membunuh pria ini terlebih dahulu. Lalu membawa Anda ke lokasi yang sudah ditentukan dan bertemu dengan pasukan bela diri Jepang. Tuan Schultz bilang, jika ada insiden yang tidak terkendali, minta Tuan Gut menjalankan rencana darurat dan membunuh Anda. Dia bilang, ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari masalah di masa mendatang. Dengan mata yang mengalir, Rosalie menenangkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, tidak mungkin. Kamu pasti berbicara omong kosong. Bagaimana Tuan Schultz tega membunuhku? Aku adalah omong-omong. Dia menyadari telah mengatakan hal yang salah dan segera menutup mulutnya. Faktanya, apa yang dia pikirkan dalam pikirannya adalah bahwa dia adalah cucu perempuan Cat Van. Mengapa dia tega membunuhnya? Terlebih lagi, bahkan jika dia benar-benar memiliki hati nurani, ayah Sheldon tidak akan setuju. Melihat ketidakpercayaan Rosalie, Kapten berkata dengan cepat, Nona Schultz, saya benar-benar tidak berbicara omong kosong. Tuan Schultz memang telah menjelaskan bahwa Anda tidak diperbolehkan Jepang meninggalkan hidup-hidup. Jika Anda mati, kami harus membawa tubuh Anda pergi dan diserahkan kepada pasukan bela diri. Rosalie berkemah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu tidak logis. Dan tidak ada alasan. Charlie mencibir dan berkata, mengapa ini tidak mungkin? Jika kamu mati, keluarga Schultz tidak akan berada dalam masalah besar. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah penjahat. Jika ada yang menyelamatkanmu, itu berarti melawan pemerintah Jepang. Bahkan jika keluarga Schultz cukup kaya untuk menyaingi negara, mereka pasti tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu. Rosalie meraung marah. Kamu berbicara omong kosong. Apakah saya berbicara omong kosong? Charlie mencibir. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang direncanakan orang tua dari keluarga Schultz, aku percaya bahwa apa yang mereka katakan pasti kebenaran. Rosalie menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak percaya. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang mereka katakan. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah kalau kamu tidak percaya. Saya punya cara agar kamu percaya. Setelah itu, dia memandang Kapten dan bertanya, bagaimana kamu menghubungi Tuan Schultz? Kapten segera menjawab, dengan telepon satelit. Charlie bertanya lagi, di mana telepon satelitnya? Ada di saku. Charlie memerintahkan, kamu hubungi orang tua itu sekarang dan katakan padanya bahwa Rosalie telah dibunuh olehku. Lalu dengarkan apa yang dia katakan.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.